kalau misalkan bisa lolos sampai PIMNAS itu bisa bebas skripsi. Mimpi semua mahasiswa. Bisa dikonversi soalnya di UNY udah ada yang tahun kemarin. Jadi nggak bikin skripsi kan? Iya, langsung lulus sudah. Daftar Mantap. Susah. Hai guys, kembali lagi di program Ngobrol Motivasi di BEM FKIP episode 4 bersama saya, Yani Dewi Astuti dengan tema Rahasia Sukses Lolos Hibah PKM. Oke, sebelum kita masuk ke acara, ada narasumber kita di sini. Ada siapa ya kira-kira? Oke, langsung aja kita perkenalan saja. Silahkan perkenal diri, Mas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdin Fernanda Sutrisna, biasa dipanggil Erdin. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika semester 8. Silahkan Mbak Fatmawati. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmawati dari program studi pendidikan matematika semester 8 juga. Oke, langsung saja ke pertanyaan hari ini. Oke, Kak, kita kan lagi bahas PKM nih atau program kreativitas mahasiswa. Nah, itu kan setahu saya kan ada 5 bidang tuh di PKM itu. Nah, yang akan ikuti kan PKM PM. Apakah benar itu? Nah, kira-kira boleh dijelaskan nggak sih ke teman-teman semua apa itu program PKM itu? Oke, sedikit saya jelaskan terkait dengan PKM atau program kreativitas mahasiswa. Program kreativitas mahasiswa merupakan salah satu aktivitas yang memiliki bobot terbesar dalam perankingan PT dalam Kemendikbud atau Dirjen Dikti dan Vokasi. Nah, untuk program kreativitas sendiri ada beberapa bidang, ada kurang lebih malah 10, tidak hanya 5. Oh iya. Jadi mungkin salah satu yang kami ikuti yaitu terkait dengan program kreativitas mahasiswa pengabdian kepada masyarakat atau PKM PM. Seperti itu. Pengabdian masyarakat. Oh ya. Kemudian kira-kira kenapa sih Kak PKM itu penting buat mahasiswa? Nah, pentingnya PKM bagi mahasiswa yang pertama yaitu bisa menambah pengalaman juga dalam hal penulisan karya ilmiah, kemudian bisa memperoleh benefit-benefit yang lain seperti nanti bisa dikalkulasi dengan SKS atau bisa dengan yang lainnya. Jadi banyak banget untuk manfaat dari PKM sendiri seperti itu. Nah, tadi kan ada 10 jenis PKM ya Kak ya? Ada 10 kalau nggak salah? Iya. Nah, kira-kira apa aja tuh Kak jenis-jenisnya? Dan gimana aja sih program dalam itunya? Setiap itunya? Oke, untuk PKM sendiri ada PKM K atau kewirausahaan, kemudian PKM PM pengabdian masyarakat, kemudian ada PKM RSH riset sosial dan humaniora, kemudian ada PKM KC, PKM PI, PKM KI, PKM PGK, ada PKM GFT, ada PKM AI, artikel ilmiah, kemudian dan sisanya seperti itu. Terlalu banyak. Oh iya Kak. Oke. Nah, kalau misalnya kita mahasiswa, kan misal kita akan ikut PKM nih. Nah, biasanya kan kita kan takut kayak kalau mau ikut ini nanti salah nggak ya, salah bener nggak ya gitu kan. Nah, gimana sih cara menuangkan gagasan yang ada di pikiran kita gitu melalui tulisan. Sedangkan kadang tuh kayak takut kayak bener nggak ya gitu Kak. Gimana tuh kira-kira? Mungkin untuk mahasiswa awal kadang suka takut untuk mengawali sesuatu hal, padahal itu kan sangat bermanfaat bagi kita. Jadi kalau dari saya pribadi mungkin lebih ke percaya diri terkait dengan apa yang sudah kita susun mungkin, tapi kadang dari mahasiswanya suka takut untuk mengajukan suatu hal yang kreatif atau inovatif. Mungkin ada tambahan dari Mbak Fatmawati? Mungkin kalau dari saya pribadi, benar yang disampaikan Mas Erdin tadi. Yang pertama itu adalah kita niat dulu pertama. Kemudian untuk
memunculkan idenya itu biasanya kita menemukan suatu permasalahan dulu di lingkungan. Tapi terkadang permasalahan yang muncul itu pun masih kita anggap wah ini masih biasa aja, nggak ada daya menariknya, nggak ada inovatifnya. Nah mungkin itu nanti bisa kita tambah. Kalau dari saya pribadi biasanya saya mencari referensinya itu dari YouTube. Kan kebetulan untuk PKM pas selama masa pandemi kemarin itu kan misalnya kegiatan PIMNASnya, terus penilaian monitoring evaluasinya itu kan disiarkan langsung lewat YouTube. Nah mungkin itu nanti bisa menjadi gambaran atau referensi dari kami untuk mengembangkan tambahan ide inovatifnya. Misalnya kayak kemarin kami kan membuat media untuk anak PAUD itu buku Busibuk. Nah itu kami kembangkan inovasinya juga, awalnya cuma Busibuk biasa, cuman kami dapat inovasi lebihnya yaitu dari YouTube itu gitu Mbak. Nah kan biasanya kan ada masalah yang diangkat ya Kak. Nah apakah itu tuh masalah yang mesti trending atau gimana biasanya yang diangkat dalam PKM-nya itu? Kalau kami kemarin nggak harus melulu yang trending ya, nggak harus. Jadi tergantung kondisi dari mitranya dulu. Misalnya mitranya itu katakanlah di PAUD kebetulan PAUD-nya kemarin itu basicnya sekolah Islam. Nah itu mungkin dari gurunya itu ada kendala, gimana sih mau ngajarin materi doa-doa atau huruf hijaiyah biar muridnya itu nggak kesulitan gitu. Nah mungkin itu inovasi dari kami membuatkan Busibuk seperti itu. Jadi kita harus kayak tergantung situasi ya Kak, menemukan masalah apa, jadi itu yang diangkat gitu. Iya, jadi nggak harus yang masih trending sekarang gitu ya. Oke. Nah biasanya tuh kalau proposal yang didanai itu yang gimana sih Kak, yang kayak bakal diajukan ke itu tuh? Kalau menurut saya pribadi, yang pertama itu kita harus taat pada pedoman. Iya pedoman. Karena misalnya ide kita menarik, tapi ada satu kesalahan misalnya untuk peletakan halamannya kan itu ada aturannya. Misalnya di daftar isi harus di bagian kanan bawah, terus isinya harus di kanan atas. Nah itu misal pun kita nggak sesuai, ya udah kita nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Soalnya belajar dari pengalaman yang PKM tahun kemarin juga, kebetulan kami mengajukan 2 proposal dan ternyata satu proposalnya itu nggak lolos, dan setelah dicek ulang ternyata di penulisan bab 2-nya itu tidak sesuai dengan pedoman gitu. Oh jadi harus sesuai sama pedoman gitu ya? Iya, kunci utamanya dari utamanya awal udah nggak bakal. Iya, udah nggak bakal lolos. Iya. Heeh. Jadi administrasinya dulu harus terpenuhi. Oke. Terus apabila proposal itu didanai, apakah kita perlu membuat LPG? Oh perlu juga ya Kak? Perlu. Tentu saja. Oh harus pasti. Iya, jadi itu nanti ada itu Mbak. Yang pertama di pertengahan bulan, kan itu 3-4 bulan ya, itu nanti di pertengahan kita itu diminta untuk membuat laporan kemajuan dulu. Jadi udah berapa persen kegiatan kita yang udah terlaksana. Nah nanti pas setelah itu kita ada monef dari reviewer dari reviewer LL Dikti wilayah Yogyakarta. Nah kemudian nanti setelah itu kita presentasi di monef, itu nanti di akhir ada laporan akhir sebelum penilaian ke PIMNASnya. Jadi setelah pendanaan itu masih ada pelaksanaan baru PIMNAS. Itu alurnya. Nah kemudian tuh apa aja sih Kak poin yang harus diperhatikan saat mengikuti PKM tuh? Kayak poin-poin yang kayak biar bisa lolos atau gimana gitu. Mungkin terkait dengan poin-poin sendiri dari program kreativitas mahasiswa, yang pertama itu harus taat sesuai dengan buku pedoman. Kemudian idenya juga harus menarik. Gitu ya? Terus adanya inovasi dari produk-produk sebelumnya, misalkan kan udah banyak sekali penelitian-penelitian, mungkin ada pembaruan, mungkin ada keterbaruan dari hal tersebut, gitu sih. Nah setelah kakak mengikuti PKM ini, apa aja sih hambatan yang dialami saat mengikuti PKM itu? Mungkin untuk hambatannya banyak banget ya. Itu mungkin karena kita kerjanya tim ya. Mungkin dari setiap individu kan pasti punya pemikirannya berbeda-beda. Nah kita harus menyatukan antara pikiran yang berbeda itu dengan satu tujuan, yaitu sesuai dengan proposal yang sudah kita susun. Seperti
seperti itu sih. Mungkin ada tambahan. Mungkin kalau dari saya pribadi hambatannya itu mungkin pertama di pengelolaan dana ya Mbak. Iya. Kan terkadang kita saat di proposal itu ngajuin dana mintanya 10 juta, Iya. tapi ternyata di ACC-nya cuma 5 juta. Oh, Nah, itu gitu, mungkin kami nanti kesulitan dalam mengelolanya. Misalnya awal targetnya mau buat produknya 50. Nah, itu kan kita mau nggak mau harus mangkas Dipangkas. dipangkas dulu, nggak jadi 50. Padahal terkadang di awal kita udah kayak itu kan perlu surat pernyataan dari Iya. mitra juga. Artinya kita di situ udah ngasih gambaran besok kita ketika lolos kita mau buat kayak gini, kurang lebih produknya sejumlah kayak gini. Nah, otomatis kan kita mau nggak mau harus konfirmasi ulang gitu Iya. terkait pendanaan yang diperoleh. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Oke. Nah, tadi kan kakak kan mengikuti PKM yang PM ya, Iya. yang pengabdian masyarakat. Iya. Nah, apa sih perbedaannya itu PKM PM sama PMW? PM itu kan program mahasiswa wirausaha. Kan sama-sama kayak mahasiswa gitu, Iya. kan bedanya Izin menjawab ya, mungkin kalau PMW itu setahu saya lebih ngarahnya ke KBMI, hampir mirip ke KBMI. Kan itu program mahasiswa wirausaha ya. Sedangkan kalau di kami itu program kreativitas mahasiswa. Nah, dari beberapa program kreativitas mahasiswa itu tadi kan dipecah menjadi beberapa bidang. Iya. Salah satunya kami itu di bidang pengabdian masyarakat. Nah, mungkin kalau kayak yang PMW itu Iya. tadi itu lebih ngarahnya ke yang PKM kewirausahaan. Kewirausahaan. Oh, yang kayak misal mahasiswanya mau jualan gitu Nah, kan? Iya, Atau bisnis. jualan. Jadi untuk PKM PM sendiri itu kita kerjasama dengan pihak mitra tanpa ada Oh, berarti kerjasama sama itu Kak, bisnis. membuat produk gitu. Iya, nggak harus produk. Oh, nggak harus. Misalnya kalian mau ngadain penyuluhan tentang Hmm. stunting atau tentang biar nggak terjadi banyak pernikahan dini gitu juga Bisa. boleh. Jadi tergantung konteks pengabdiannya Nggak melulu soal buat produk iya, berarti ya. betul. Oh, gitu. Jadi sama perbedaan lagi, kalau PMW itu mungkin ngarahnya lebih ke profit ya, Profit. kan itu wirausaha. Tapi kalau pengabdian itu kita nggak mengarahnya ke profit, tapi ke SDM-nya biar berkembang. Nah, biar berkembang. Iya. Jadi membantu masyarakatnya gitu kan? Iya. Iya, Biar- betul. Seperti itu. Nah, kira-kira apa aja sih Kak yang perlu disiapkan apabila tim PKM tuh lolos dari tingkat kampus? Nah, itu kan pasti bakal mewakili tingkat kampus gitu kan, kayak lebih ke naik gitu. Oke. Jadi gini ya, untuk alur PKM sendiri itu kan pertama ada seleksi internal. Nah, seleksi internal itu yang di tingkat kampus. Nah, kebetulan di UPY sendiri ini untuk sekarang klasternya udah ada di klaster 3, itu sekitar batas maksimal upload proposalnya sekitar 125, itu batas maksimal. Jadi gunanya seleksi internal itu ya untuk ibaratnya menyaring proposal yang layak lah, Iya. katakanlah yang udah sesuai sama pedoman, terus idenya menarik. Nah, mungkin setelah lolos internal baru bisa lanjut ke yang penguploadan di Ya, akunnya di- Simbel Mawa itu. Nah, setelah itu mungkin kurang lebih jaraknya 1 bulan lebih ya untuk reviewer menilai itu. Itu nanti kalau udah dinilai biasanya nanti akan ada pengumuman. Itu pengumumannya se-Indonesia, jadi nggak cuman di UPY tok. Jadi nanti kita bisa lihat kampus UNY yang lolos berapa, terus UMY yang lolos berapa. Itu nanti kita bisa ngecek di situ. Nah, setelah itu mungkin nanti kita nunggu dananya turun dulu. Oh, iya. Soalnya untuk melaksanain programnya itu biasanya itu nanti setengah bulan sampai 1 bulan kita nunggunya. Habis itu pelaksanaan program, nah lanjut ke kayak laporan kemajuan, laporan akhir gitu untuk alurnya. Biasanya tuh kalau misalkan sekampus tuh ada berapa kelompok sih Kak yang maju itu? Apa satu aja Ya. yang mewakili kampus gitu? Enggak. Oh, enggak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi kan untuk klaster kita nomor 3, 125. Jadi itu ada 125 tim. Tapi itu nanti diseleksi dulu melalui kampus, dan kebetulan untuk tahun ini dari kampus udah memfasilitasi khususnya dari LKA itu ada namanya tim Krisna. Nah, itu nanti yang membantu teman-teman misalnya mau mengajukan PKM nanti akan dibantu dari tim Krisna itu, mulai dari penulisannya gimana yang benar, terus misalnya penyusunan RAP-nya yang sesuai. Nah, mungkin itu nanti dibantu gitu. Berarti boleh 125 kelompok gitu ya Kak ya? Iya,
Tapi biasanya yang Nggak. ngajuin kan lebih dari 125. Nah, nanti disaring jadi Disaring situ. 125. Yang Iya. paling terbaik yang mana? Iya, Iya. kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, setelah kakak-kakak mengikuti PKM tuh apa aja sih keuntungan yang didapetin gitu? Kalau dari saya pribadi seperti yang disampaikan Mas Erdin tadi, mungkin yang pertama tetap pengalaman ya. Itu kan namanya juga saingannya se-Indonesia lah katakanlah. Terus kemudian yang kedua itu terkait rekognisi SKS. Nah, kebetulan untuk PKM pengabdian itu ketika kita udah lolos terdanai kan itu nanti kita dapat sertifikat. Iya. Nah, itu nanti bisa buat kita konversi khususnya ke mata kuliah KKN gitu. Terus habis itu untuk PKN yang terbaru tahun ini juga kemarin kalau nggak salah baca mungkin nanti bisa diluruskan Mas Erdin. Itu misalnya nggak khusus PKM PM, beberapa PKM misalnya kewirausahaan, terus RE, AI itu misalnya dia lolos sampai tahap pendanaan pun bisa dikonversi ke beberapa mata kuliah yang terkait relevan dengan bidang PKM tersebut gitu. Mungkin bisa ditambahin Mas Erdin? Udah cukup mungkin. Nah, oke. Kalau perbedaan antara PKM sama PIMNAS tuh apa sih Kak? Dan kalau PIMNAS tuh gimana sih pelaksanaannya? Mungkin untuk perbedaan PKM dan PIMNAS ya sebenarnya itu Sama aja atau gimana? enggak, itu ada Beda. urut-urutannya ya. Iya. Jadi PKM itu program kreativitas mahasiswanya. Jadi apa ya, sebuah wadahnya. Terus kemudian untuk PIMNAS itu tuh urutannya dari awal kita buat proposal mungkin urutannya. Kemudian kita upload ke web Simbel Mawa. Kemudian perlu juga kita ke pihak dosen. Validasi. Nah, validasi ke pihak dosen, pembimbing. Nah, terus kemudian kalau misalkan baru lolos pendanaan, itu seperti yang dikatakan Mbak Fatma tadi, ada beberapa rangkaiannya seperti pembuatan logbook harian, kemudian ada laporan pertanggungjawaban dan lain-lain. Mungkin sampai dengan ke laporan akhir sebelum menuju ke Monef. Nah, untuk Monef sendiri itu kita dari masing-masing kelompok itu akan presentasi terkait dengan produk-produknya, terkait dengan proposal yang sudah dijalankan. Kemudian kalau setelah itu lanjut ke sudah Monef, monitoring dan evaluasi, itu pengumpulan yang laporan akhir tadi kemudian dinilai, terus lanjut ke PIMNAS kalau misalkan lolos. Kalaupun tidak lolos, tetap harus mengumpulkan laporan akhir. Seperti itu. Jadi panjang banget rangkaian-rangkaiannya. Prosesnya panjang ya, Mungkin Kak, ya? hampir 2-3 bulan untuk pelaksanaannya. 4 bulan malah. 3-4 bulan. Jadi kurang lebih PIMNAS itu kayak finalnya PKM. Jadi nanti di PIMNAS itu kan merupakan penjaringan dari Seluruh Indonesia. timnya yang lolos pendanaan itu tadi. Nah, itu nanti di PIMNAS itu nanti masih ada kayak kegiatannya lagi, misalnya dia harus presentasi buat artikel, buat posternya. Nah, itu nanti masih ada, kalau menang bisa dapat medali gitu, kurang lebih. Jadi finalnya di PIMNAS. Jadi PIMNAS adalah final dari PKM-PKM gitu. Iya. Bahkan kalau misalkan bisa lolos sampai PIMNAS, Iya. itu bisa bebas skripsi. Oh iya Kak. Wah, keren. Ya itu bisa dikonversi, soalnya Bener. di UNY udah ada yang tahun kemarin. Jadi nggak bikin skripsi Kak? Iya, langsung lulus sudah. Mantap. Tapi susah banget ya Kak ya. Prosesnya tetap susah dong, ada hambatan ini. Nah, oke Kak, ini ada pertanyaan dari IG nih. Dari siapa Kak? Di Instagram tadi. Ya ada yang tanya ya. Oke. Gimana sih Kak tips and trick kalau dana hibah PKM tuh? Tips and tricknya nih biar lolos dana hibah. Oke, mungkin untuk tips dan triknya ya, mungkin kita harus, yang pertama kita itu kita harus peka dulu atau kritis terhadap masalah yang ada di masyarakat. Mungkin dari situ kita dapat menemukan suatu permasalahan yang nanti kalau kita tarik lurus bisa menghasilkan sebuah solusi. Nah, kemudian dari solusi itu kita bisa jabarkan ke proposal, bisa berupa karya kreatif dan inovatif. Mungkin itu sih
Terus ada tambahan? Iya, mungkin itu tadi harus patuh sama pedoman. Soalnya misalnya idenya bagus, habis itu kalau nggak sesuai sama pedoman ya udah kalian di review pas ketika reviewer menilai bagian administrasi ya udah nggak bisa Langsung lanjut, coret. cuman stuck di situ aja. Ya, Iya. nggak bakal bisa naik ke tahap Iya, selanjutnya. Ada doa khusus. Tahajud dong. Oke. Nah, setelah kakak menang PKM nih, apa aja sih kesan dan pesan yang setelah kayak menang tuh gimana sih kak rasanya gitu? Wah jadi wah ini anak yang menang PKM nih dari anak UPY gitu. Ya mungkin apa ya, kalau dari saya pribadi alhamdulillah apa ya, bisa lebih menambah pengalaman juga, Pak. Kayak lebih bersyukur juga bisa apa ya, mendapat sebuah peluang untuk bisa mengikuti ajang yang bergengsi se-Indonesia. Keren. Iya iya. Oke. Mungkin pengalamannya nggak bakal terlupakan. Iya. Gitu. Jadi Mbak Surmati mungkin. Kalau dari saya pribadi mungkin yang pertama itu tadi ya pengalaman, ibaratnya kan kita saingannya satu Indonesia itu. Iya. Dan biasanya di UPY itu rata-rata yang lolos maksimal dari 2 tahun terakhir ini maksimal cuma 3 tim ya mas, kalau nggak salah 3 tim. Jadi kan ibaratnya itu benar-benar apa ya, kayak tim pilihan gitulah. Nah terus kemarin saya juga dapat info juga pas ketika mengikuti webinar, dan kebetulan yang ngisi webinarnya itu reviewer PKM nasional, dan itu reviewernya mengatakan bahwasanya PKM itu untuk saat ini kayak menjadi apa ya, sertifikatnya yang diperoleh itu loh, itu bisa digunakan misalnya kita ngelamar kerja, itu bisa menjadi poin plus. Soalnya dia dari pengisi pematerinya itu tadi mengatakan bahwasanya itu dari salah satu apa ya, perusahaan ternama lah, unicorn. Itu HRD-nya menghubungi si pemateri itu tadi bahwasanya tanya PKM itu apa sih tuh. Nah terus ternyata dijabarin gini-gini. Nah ternyata itu pas diusut ternyata ada karyawan yang mau daftar di perusahaan itu dan ternyata melampirkan sertifikatnya itu, dan kemudian karyawannya tersebut itu ya langsung diterima karena dari pematerinya itu tadi memaparkan bahwa PKM itu ibaratnya nggak mudah karena pelaksanaannya cukup lumayan panjang juga, dan kemudian apa ya, proses berpikirnya juga kayak effortnya lebih. Mungkin kalau dari saya itu selain pengalaman. Oke. Motivasi untuk Silakan tanya sendiri nggak apa-apa kak. Nggak apa-apa, tanya sendiri aja langsung ke orangnya. Nggak punya motivasi. Manjada. Tanya sendiri. Umurnya di motivasi sini. mungkin untuk adik-adik tingkatnya supaya semangat untuk ikut PKM. Oke, mungkin motivasi untuk apa ya, dari teman-teman mahasiswa sendiri. Yang pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Itu karena apa ya, langkah awal dari kita semua untuk meraih keberhasilan. Kemudian apa ya, perbanyak relasi juga, karena dengan relasi kan otomatis kalian bisa membuat sebuah tim yang kinerjanya juga bisa kita andalkan untuk pengajuan di PKM. Terus mungkin apa lagi ya? Fatma mau nambahin boleh? Apa ya, nggak bisa ya. Motivasi. Ya mungkin kalau dari saya motivasinya mungkin jangan apa ya, jangan sampai kita itu sebagai mahasiswa pikiran untuk berpikir kreatifnya stuck hanya di situ. Aku males mau cari apa inovasi ribet gini-gini, jangan. Itu kita harus gimana ya, namanya juga mahasiswa ya harus berpikir kreatif untuk apa ya, kayak kedepannya itu biar ada perubahan gitu loh, nggak cuma melulu stuck di situ kayak gitu. Terus kemudian nanti misalnya dari teman-teman mau mengajukan proposal, mungkin dari kami, kebetulan kami juga di tim Krishna, mungkin nanti kami bisa memfasilitasi, membantu dari teman-teman gitu. Oh iya kak. Oh kak mau tanya satu lagi. Nah kalau misal ikut PKM tuh ada minimal semesternya nggak sih, atau bebas semester berapa aja bisa ikut? Bebas. Oh bebas 1, 2 Jadi, semuanya bisa. Iya, mahasiswa Asal awal pun mahasiswa aktif. iya, asal mahasiswa aktif, dan
apa itu NPM-nya Kalau terdaftar. aktif gitu ya. Ya, kan soalnya kemarin itu sempat ada yang tak bimbing juga itu NPM-nya nggak terdaftar. Tapi ikut PKM gitu. Iya, itu karena dia prodi baru kalau nggak salah. Oh iya, iya. Berarti semua bisa ikut ya. Bisa. Bisa. Oke, apakah ada yang tanya lagi teman-teman? Doanya. Doa apa? Mana ada Doa puasa, buka puasa. Puasa. Apa tahajud nggak apa-apa. Apa doa orang tua mungkin kan bisa. Doa apa nih biar lolos Apa PKM biasa gitu? aja gitu. Aku cuma berusaha tapi ya biasa aja. Sholat. Itu gimana kak? Apakah ikut PKM terus ibadahnya dikencengin atau gimana? Kan bisa aja tahajud ya Allah semoga lulus PKM ya Allah, gitu kan? Ya mungkin untuk doa sendiri ya apa ya tergantung dari usaha kita. Kemudian kita kan setelah berusaha kan harus berserah diri, qanaah juga. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya mungkin apa ya setelah kita berusaha keras kan pasti hasil tidak akan mengkhianati Usaha. kembali usaha Iya, tidak iya, akan mengkhianati hasil. Oke guys, sudah selesai kita tanya sama Mas Erdin dan Mbak Fatmawati. Kita tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.